Ini kita akan belajar bahasa Indonesia tema 4, subtema 1. Semangat belajar ya. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia: yang pertama, mengetahui isi cerita. Yang kedua, mengetahui tokoh dalam cerita. Dan yang ketiga, memberikan pendapat tentang perilaku tokoh dalam cerita. Tokoh pada cerita. Tokoh adalah pelaku yang berperan dalam suatu cerita. Biasanya, dalam suatu cerita ada tokoh utama dan tokoh pembantu. Tokoh cerita dapat berupa manusia, tumbuhan, hewan, atau benda mati. Jika tokoh utama suatu cerita adalah hewan, tumbuhan, atau benda mati, maka tokoh tersebut akan berperilaku seperti manusia. Selanjutnya, memberikan pendapat tokoh cerita. Cara untuk bisa menilai perilaku suatu tokoh dalam cerita: pertama, kita harus membaca seksama teks cerita. Yang kedua, memperhatikan perkataan dan perilaku tokoh. Yang ketiga, memperhatikan lingkungan kehidupan tokoh tersebut. Saat memberikan komentar tokoh cerita, kita harus memperhatikan etika berkomentar. Yang pertama, komentar harus sopan dan jelas. Yang kedua, komentar harus disertai alasan yang logis dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Mari membaca teks semut dan belalang pada buku tema halaman 24. Silahkan dibuka ya. Semut dan belalang. Di tengah hutan hiduplah seorang semut yang sangat rajin. Setiap hari semut itu bekerja mengumpulkan makanan dan menyimpannya di dalam lumbung. Teriknya panas dan derasnya air hujan tidak mengurangi semangat sang semut untuk mengumpulkan makanan. Dengan bersusah payah, sang semut bekerja keras untuk membawa makanan, kemudian dikumpulkan dan disimpan di dalam lumbung rumahnya. Pada suatu hari, ketika sedang bekerja, sang semut bertemu dengan seekor belalang yang sedang asyik berjemur sambil bermalas-malasan. "Hai Mut, kamu sedang apa?" tanya belalang. "Aku sedang mengumpulkan makanan untuk persiapan musim dingin," jawab semut. "Ah, buat apa kamu melakukannya sekarang? Musim dingin masih lama. Lebih baik kita bermalas-malasan dahulu," kata belalang lagi. Sang semut tidak memperdulikan belalang. Ia tetap bekerja mengumpulkan makanan yang dijumpainya. Demikianlah sepanjang hari sang semut sibuk bekerja, sementara sang belalang bermalas-malasan. Akhirnya musim dingin tiba. Sang semut yang rajin itu duduk dan nyaman di dalam rumahnya yang hangat. Ia menikmati makanannya yang berlimpah. Sedangkan belalang termenung sedih di rumahnya karena tidak memiliki makanan sedikit pun. Saat belalang hampir mati kelaparan, sang semut datang dan memberinya makanan. Sejak saat itu, sang belalang rajin bekerja mengumpulkan makanan seperti sang semut. Dari teks cerita semut dan belalang tadi, apa yang terjadi pada tokoh belalang saat musim dingin tiba? Ternyata belalang sedih dan merasa lapar karena tidak memiliki persediaan makanan saat musim dingin. Hal tersebut bisa terjadi karena belalang malas bekerja mencari makanan sebelum musim dingin tiba. Sedangkan apa yang dilakukan tokoh semut sebelum musim dingin tiba? Setiap hari semut itu selalu bekerja mengumpulkan makanan dan menyimpannya di lumbung untuk persediaan makanan sebelum musim dingin tiba. Komentar perilaku tokoh cerita menurut teks semut dan belalang antara lain: tokoh semut memiliki karakter yang rajin dan suka bekerja keras. Meskipun panas dan hujan, semut tetap semangat mengumpulkan makanan. Sedangkan tokoh belalang memiliki karakter yang pemalas dan suka menunda-nunda untuk bekerja mengumpulkan makanan. Itu tadi video pembelajaran hari ini.
Tetap semangat belajar, sampai bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.